This symbol, what does it mean? Yang namanya sahabat bukanlah orang yang sering bilang agar tali persahabatan gak putus, pinjam dulu 100. Tapi sahabat adalah orang yang selalu ada dan bisa membuatmu jadi diri sendiri. Karena sahabat sejati hanya bisa diukur dengan hati, bukan dengan duit. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Michael. Dia adalah penjudi kelas kakap dan merupakan seorang penipu yang saat ini sedang menyamar sebagai pelayan di sebuah kasino. Tujuan dari penyamaran itu adalah untuk memenangkan permainan dengan taruhan tertinggi di sana, di bagian VIP. Oleh karena itu, selama 3 bulan ini, Michael menyamar jadi seseorang bernama Christian. Saat Michael menjadi Christian, ia mengamati seluruh permainan dan sistem yang ada di sini. Awalnya, Michael pura-pura mendekati Diana, seorang penjaga meja pada permainan Miracle Crab. Padahal sebenarnya Michael ingin memasang magnet di bawah meja itu untuk memanipulasi dadu yang akan dimainkan. Selain itu, Michael atau Christian ini sering melayani tamu VIP. Dari sinilah Michael bisa mengamati kebiasaan para tamu tersebut, sehingga ia punya kesempatan mengambil kartu akses VIP. Kartu tersebut akan digunakan Michael untuk bisa memasuki area VIP. Jadi saat hari eksekusi tiba, Michael mendatangi kasino itu dan menyamar sebagai tamu. Ia langsung memainkan craps dan berhasil memenangkan taruhan. Dan hasil taruhan itulah yang akan ia gunakan sebagai modal berjudi di ruang VIP. Step 2, Miracle Craps. Congratulations, sir. Setelah itu, Michael menghilangkan penyamarannya dan datang sebagai tamu VIP. Dan dalam ruang VIP ini, Michael sudah merasa sangat percaya diri karena menggunakan teknologi tertinggi. Kacamata hitamnya itu bisa digunakan untuk melihat isi kartu para lawannya. Oleh karena itu, Michael bisa mengantisipasi kartu yang ia miliki. Namun supaya tidak terlihat mencurigakan, Michael sesekali mengalah pada beberapa putaran. Dan setelah itu memasang taruhan lebih banyak untuk memancing para lawannya mempertaruhkan uang yang mereka punya. Modern technology. Dan pada putaran terakhir permainan itu, Michael mempertaruhkan seluruh uangnya. Ia merasa yakin akan memenangkan permainan ini. Sampai ia merasa ada sesuatu yang salah di sini, tapi dia tidak bisa mundur lagi. Lalu pada saat permainan itu berakhir, firasat Michael terbukti. Ia kalah besar. Don't let it get to you. Michael yang udah menggunakan teknologi tinggi itu pun merasa panik. Ia segera protes dan memeriksa kembali kartu permainan mereka. Pada saat inilah kartu di tangan Michael tiba-tiba berubah. Hal ini pun membuat Michael merasa ditipu. Dia langsung mengejar orang yang sudah mengalahkannya. Tapi Michael harus ditangkap karena ia harus membayar taruhannya. Setelah itu, Michael bertemu dengan pemilik kasino bernama Victor. Ternyata ia telah mengetahui kalau Michael adalah penipu. Jadi Michael harus mengganti kerugiannya sebesar 5 juta euro atau setara dengan 76,9 miliar rupiah. Meskipun Michael masih tidak terima dengan tuntutan ini, tapi Victor gak peduli. Ia memberi waktu seminggu supaya Michael bisa melunasinya. Orang yang mengalahkan Michael dalam kasino itu ternyata bernama Alex. Ia adalah orang suruhan Gordon, dan ternyata Alex ini bukan orang sembarangan. Dia memiliki bakat untuk memasuki alam bawah sadar dan mengendalikan sesuatu dari sana. Jadi kemarin dia mengalahkan Michael menggunakan kemampuannya ini, sehingga ia mampu memenangkan perjudian itu sebanyak 5 juta euro juga.
Oleh karena itu, Gordon meminta Alex untuk mengajarinya memasuki alam bawah sadar ini. Sayangnya Alex menolak permintaan ini karena alam itu sangat berbahaya untuk orang-orang normal. Banyak orang biasa yang berhasil memasuki alam tersebut, tapi mereka tidak bisa kembali. Dan sekalipun mereka kembali, mereka justru menjadi orang gila. Dan pada akhirnya Alex pun menyarankan Gordon untuk mencari partner yang bisa dipercaya dalam urusan ini. Keesokan harinya, Michael pergi ke tempat temannya yang bernama Leon. Leon ini memiliki kasino kecil dan menjadi tempat pertama Michael mempelajari permainan judi. Jadi kedatangan Michael ini langsung membuat Leon antusias karena akhirnya mereka bertemu kembali setelah sekian lama. Awalnya Michael hanya ingin mampir, tapi dia justru menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. This symbol, what does it mean? Setelah itu, Michael pun menceritakan kegagalannya yang telah menyiapkan strategi selama 3 bulan. Dan kekalahannya ini masih menjadi misteri, sampai ia melihat simbol yang sama di kasino Leon. Akhirnya Leon pun menjelaskan tentang alam bawah sadar, dan memang ada beberapa orang yang punya bakat untuk bisa memasuki dunia itu. Bahkan mereka juga bisa menggunakan bakat itu untuk menipu banyak kasino, supaya memenangkan taruhan tinggi. Dan bakat ini tidak dimiliki oleh Leon. Jadi sehebat apapun strategi yang direncanakan oleh Michael, ia tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang mempunyai bakat seperti ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 5 juta euro dalam waktu seminggu, Leon menyarankan untuk bertemu dengan orang-orang spesial itu. Dan akhirnya Michael punya ide untuk membuat sebuah tim. Untuk yang pertama, Michael menemui Eric, anak tunggal kaya raya yang hanya ingin menghabiskan duit orang tuanya. Dia punya kemampuan menggerakkan dan memindahkan benda mati tanpa menyentuhnya. Michael membutuhkan Eric untuk memanipulasi dadu ataupun bola yang akan ada dalam perjudian. Kemudian Michael menemui Tony, seorang sopir taksi yang bisa mengendalikan alat-alat elektronik. Selama ini ia hanya menggunakan kemampuannya untuk kegiatan iseng di sela waktu. Jadi Michael pun menawarinya untuk sesuatu yang lebih besar. Michael berjanji akan mendapatkan banyak uang jika mereka bekerja sama, karena Tony akan berperan untuk mengendalikan CCTV di dalam kasino. Lalu ketika Michael membutuhkan seseorang yang bisa mengendalikan pikiran, maka ia langsung menemui Kevin, seseorang yang ada di rumah sakit jiwa. Meskipun ia dianggap gila, namun bakat Kevin luar biasa. Ia nanti akan bertugas mengendalikan pikiran para penjaga meja judi supaya Michael bisa melaksanakan aksinya. Dan akhirnya dalam waktu singkat Michael berhasil mengumpulkan tim kecilnya. Setelah itu Michael menjelaskan pada timnya tentang rencana mereka menipu kasino. Nanti mereka akan bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing. Dan karena mereka akan bekerja sebagai satu tim yang tidak terlihat, Michael harus melatihnya satu persatu. Awalnya latihan ini berjalan lancar dan Michael bisa mengkomando mereka untuk mengikuti rencananya. Setelah itu Michael meninggalkan mereka dan memantaunya lewat CCTV. Dan ia ingin memastikan kalau timnya bisa menjalankan tugasnya dengan rapi. Sayangnya setelah Michael pergi, timnya malah menjadi kacau. Mereka tidak bisa mengendalikan kekuatannya karena kehilangan komando. Dan tim itu pun malah jadi berantakan. Akhirnya Michael membutuhkan satu orang lagi yang bisa mengendalikan pikiran seluruh timnya. Oleh karena itu, Leon memberinya rekomendasi seseorang yang bisa membaca dan mengendalikan pikiran bernama Tamara. Namun ketika Michael ingin mendatangi Tamara, orang itu ternyata baru aja meninggal. Michael sebenarnya hampir aja putus asa, sampai ia pun bertemu dengan cucunya Tamara yang bernama Veronica. Di tengah pemakaman ini, Veronica dikejar-kejar oleh bodyguard sebuah kasino. Hal ini membuat Michael menyadari kalau Veronica ternyata juga penipu kasino. Akhirnya Michael pun berusaha mengejar Veronica dan menawarinya bekerja sama. Tadinya Veronica nolak tawaran itu karena dia tidak ingin berurusan dengan kasino lagi. Apalagi dia tidak mengenal Michael sebelumnya.
Tapi karena posisi saat ini sedang terdesak, Veronica pun menerima tawaran itu. Dan Michael pun menyelamatkannya supaya ia bisa kabur dari orang-orang tadi. Setelah itu, Michael pun mempertemukan Veronica dengan timnya. Di situ Michael ingin menguji kerjasama mereka. Dan dengan adanya Veronica, sekarang Michael tidak perlu memberi komando pada anak buahnya. Karena Veronica bisa membaca pikirannya, maka setelah itu Veronica pun mentransfer pikiran Michael kepada seluruh tim. Dan dalam waktu singkat tim ini berhasil terbentuk sesuai dengan keinginan Michael. Well, not bad at all. Setelah itu Michael pun menyusun strategi untuk menipu kasino milik Victor. Pertama, ia memberi tugas pada Tony untuk mengendalikan CCTV. Maka Tony harus menyamar sebagai seorang manajer transportasi dan memainkan mesin slot. Setelah itu, Michael memberi tugas pada Eric untuk menjadi dirinya sendiri, yaitu anak orang kaya yang ingin menghabiskan duit orang tuanya. Ia nanti akan bermain roulette ball. Kemudian Kevin juga mendapatkan tugas untuk menghipnotis para petugas kasino yang menjaga meja judi. Ia akan menyamar sebagai anak tunggal kaya raya yang mampir ke kasino untuk pertama kalinya. Dan yang terakhir, Veronica pun diberi tugas untuk meneruskan perintah Michael untuk seluruh timnya melalui pikiran. Dan oleh karena itu, Veronica harus berada dekat Michael, sehingga ia akan menyamar sebagai tunangan Michael di sana. Jadi malamnya mereka pun mengeksekusi strateginya itu. Setiap orang menempati pos masing-masing dan siap untuk menerima instruksi. Awalnya semua berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Namun lama-lama rencana itu berantakan karena Eric minum terlalu banyak. Ia pun kobam sampai gak bisa mengendalikan kekuatannya. Hal yang sama juga terjadi dengan Tony dan dia harusnya mengawasi CCTV jadi salah fokus karena berhasil mengendalikan mesin slot. Tony pun jadi menang terus dan itu membuat Bandar jadi curiga. Maka ia pun ditangkap bersama Eric karena dianggap mencurangi kasino itu. Tapi untungnya Michael berhasil menyelamatkan dua temannya tersebut. Ia pun merasa kesal karena mereka tidak bisa melaksanakan rencananya. Akhirnya Michael harus mengubah strateginya supaya ia bisa memenangkan taruhan di sini. Jadi Michael dan Veronica sekarang memasang taruhan di meja crab. Dan seperti strategi sebelumnya, Eric akan mengendalikan dadu dan Tony mengendalikan CCTV. Sedangkan Kevin akan menghipnotis penjaga meja supaya rencana mereka tidak ketahuan. Hingga akhirnya rencana ini pun berhasil. Mereka pun berhasil memenangkan 10 juta euro atau sekitar 164,7 miliar rupiah dalam semalam. Setelah itu mereka pun merayakannya dengan bersenang-senang karena akhirnya bakat mereka berguna dan membuat mereka jadi kaya dalam semalam doang. Namun ternyata Veronica nggak ikut seneng-seneng. Ia justru merasa sedih dan nggak mau menipu kasino lagi. Hal ini pun membuat Michael heran karena Veronica adalah anggota tim yang terbaik. Ia jadi menyalahkan Veronica yang telah menyetujui perjanjian awal mereka bergabung dalam tim ini. Dan setelah ini, Michael akan menipu kasino lagi karena rencana mereka sebelumnya terbukti sukses besar. Dan rencana penipuan inilah yang membuat Veronica gak ingin bergabung lagi. Ia bukan tipe perempuan yang gampang tergiur dengan uang. Salah satu alasannya untuk bergabung dengan tim Michael adalah karena ia bisa bertemu dengan orang-orang spesial yang lain seperti dirinya. Dan persahabatan itulah yang membuat Veronica tetap bertahan. Tapi karena Michael terlanjur marah, ia pun membiarkan Veronica pergi dan menjadikan misi esok hari adalah misi mereka yang terakhir. Lalu keesokan paginya mereka pun semua berangkat untuk melakukan penipuan lagi. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka tahu-tahu dikejar oleh sekelompok orang gak dikenal. Awalnya Tony berusaha menghindari kejaran itu, sayangnya mereka semua tetap tertangkap. Sorry, Michael. Ternyata orang-orang itu adalah anak buah Victor. Sekarang ia sudah mengetahui bahwa kasinonya baru saja dicurangi.
Tapi karena tahu bahwa tim Michael ini sangat berbakat, maka Victor pun ingin merekrut mereka jadi karyawannya. Sedangkan Michael yang menjadi dalang dari semua penipuan ini harus segera dilenyapkan. Kejadian gak terduga ini membuat tim Michael merasa begitu sedih. Mereka kehilangan sosok seorang pemimpin yang membuat mereka seperti anak ayam kehilangan induknya. Sayangnya mereka tak bisa berbuat apapun, jadi mereka hanya menuruti Victor dan meninggalkan bakat spesialnya. Sementara itu di tempat lain, Michael ternyata masih hidup. Ia dibawa untuk bertemu Gordon yang sebenarnya merupakan ayah dari Michael. Setelah melihat ayahnya, Michael pun langsung marah. Ayahnya itu telah pergi selama 10 tahun dan gak pernah menghubunginya. Maka Gordon pun langsung minta maaf dan ia mengingatkan Michael pada mimpi masa kecilnya yang melihat begitu banyak pintu. Dulu Michael sangat penasaran apa saja yang terjadi di balik pintu tersebut. Tapi karena dia tidak punya bakat mengendalikan alam bawah sadar, Michael tidak bisa membukanya. Dan sekarang Gordon udah tahu bagaimana cara mengendalikannya. Jadi ia ingin mengajak anaknya itu untuk bekerja sama. Akhirnya Michael pun menemui teman-temannya yang bekerja di kasino Victor. Tapi supaya tidak ketahuan, Michael menyamar menjadi petugas kebersihan. Kedatangan Michael ini pun membuat teman-teman mereka sangat senang. Namun di balik kesenangan itu, mereka harus menanggung kesedihan. Karena sejak Michael pergi, Veronica jadi nggak sadarkan diri. Dia memilih bersembunyi di dalam dunianya dan tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkannya. Kini Michael punya misi. Yang pertama, dia ingin mengambil uang dari brankas Victor seperti pesan ayahnya. Dan yang kedua, ia harus menyelamatkan Veronica. Maka selanjutnya Michael pun berbagi tugas. Dia nyuruh Eric dan Tony untuk membuka brankas, sedangkan dirinya akan menjemput Veronica. Setelah itu mereka pun masuk ke brankas dan menguncinya dari dalam. Dan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tony, mereka pun bisa mengubah passwordnya sehingga tidak ada satupun orang yang bisa memasukinya. Jadi sekarang anak buah Victor hanya bisa menunggu di luar untuk menangkap mereka. Sementara itu sekarang Michael ingin menyelamatkan Veronica. Ia meminta Kevin untuk mengantarnya ke alam bawah sadar untuk bertemu dengan Veronica. Dan Kevin pun mengingatkan bahwa dunia tersebut cukup berbahaya bagi orang normal. Tapi Michael tetap ingin mencoba, sehingga Kevin pun menuruti permintaan Michael. Beberapa saat kemudian Michael berhasil memasuki alam bawah sadarnya. Meskipun awalnya terasa susah, tapi akhirnya Michael mampu mengendalikannya. Jadi ia pun segera mencari Veronica. Akhirnya Michael berhasil menemukan Veronica. Sayangnya Veronica nggak bisa melihat dan mendengarnya karena ia mengisolasi dirinya sendiri. Jadi Michael berusaha mengingatkan Veronica pada pertemuan pertama mereka. Karena Michael tahu bahwa momen itu adalah momen spesial di antara mereka. Dan setelah itulah Veronica baru bisa berkomunikasi dengan Michael. Maka Michael pun segera menyelamatkannya dan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Namun saat Veronica akan pergi, Michael masih harus melakukan satu misi lagi. Sesuai dengan pesan ayahnya, Michael harus bertemu dengan seseorang bernama Alex. Dan di sini ia justru mengingat kenangannya ketika tertangkap oleh Victor. Tapi akhirnya Michael tahu bahwa saat itu Alex telah menyelamatkannya. The key to any problem is in a person's mind. Akhirnya Michael pun berhasil keluar dari alam bawah sadarnya. Ia pun punya rencana baru untuk mengeluarkan teman-temannya dari sana. Sementara itu Victor mengawasi CCTV dan baru tahu kalau Michael dan timnya udah kabur. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Dan setelah berhasil kabur, Michael pun menemui Alex. Ia berhasil menyampaikan pesan ayahnya sekaligus berterima kasih pada si Alex. Dan sekarang Alex yakin kalau Michael adalah partner Gordon yang tepat.
Dan 3 bulan kemudian, Michael bekerja sama dengan ayahnya. Berkat pengalaman yang telah mereka lalui, akhirnya mereka bisa melakukan penipuan ini bersama-sama.